Pemirsa, tiga calon gubernur Jawa Timur, Lulu Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Risma hari ini terus berupaya untuk mendekati warga untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat. Dan untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi. Selamat pagi, Pak Erlangga. Selamat pagi, Mas Jason. Ya, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Erlangga. Hari ini akan menjadi debat pertama yang nantinya gagasan dari tiga Serikandi ini dilihat publik, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kalau Anda melihat dari tema yang diangkat dan subtemanya, ini kan banyak mengaitkan soal daya saing dan nilai tambah ekonomi, pendidikan, kesehatan, masyarakat digital, hingga ketahanan sosial. Siapa yang kira-kira akan paling unggul dari ketiganya? Saya pikir bahwa debat pertama ini akan menjadi seru gitu, karena bagi saya bahwa masing-masing kontestan itu memiliki pemahaman yang utuh dan juga pengalaman praktikal terkait dengan isu-isu yang sedang akan didiskusikan, sedang akan didebatkan ke depan. Karena juga kemudian baik misalnya Bu Khofifah yang saat ini incumbent ini jelas memiliki kapasitas langsung day to day beliau berhadapan dengan isu tersebut. Sementara kelihatan bahwa misalnya Bu Risma sendiri sehubungan dengan posisi beliau sebagai Menteri Sosial tentu juga akrab mengetahui persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan, terus kemudian juga persoalan terkait dengan problem-problem UMKM dan lain sebagainya. Dan juga misalnya Bu Lulu ini kan juga terkait dengan posisi beliau sebelumnya sebagai anggota Dewan Legislatif pada wilayah yang terkait juga dengan persoalan investasi, perdagangan. Tentu hal-hal tersebut juga akrab dalam perspektif beliau. Sehingga kalau dilihat bahwa ini akan menjadi debat yang seru, di mana satu sama lain tentu akan berbagi pengalaman mereka, wawasan mereka, dan juga akan terjadi perdebatan yang cukup hangat. Karena masing-masing sudah juga memiliki pandangan dan memahami tentang problem dan isu yang ada di Jawa Timur. Baik Bu Khofifah dalam posisi akan mempertahankan capaian-capaian selama 5 tahun terakhir, dan sepertinya juga baik Bu Risma dan Bu Lulu ini juga akan menekankan tentang apa yang mesti harus diperbaiki dan solusi-solusi apa dalam kemungkinan ke depan. Nah, di sini saya tidak akan melihat satu sama lain sepertinya akan lebih unggul, tapi bahwa ini akan menjadi suatu perdebatan yang cukup menarik. Dan hal ini menurut saya adalah hal yang positif, sehingga bahwa dalam pilkada ke depan pada 20 November ini, rakyat Jawa Timur akan dihadapkan pada pertarungan gagasan, adu gagasan dan pemikiran. Sehingga pilkada ini benar-benar nanti rakyat Jawa Timur akan memilih siapa pemimpin yang memiliki kompetensi dan wawasan terkait dengan wilayahnya di Jawa Timur. Begitu, Mas. Baik, Pak Erlangga, melihat survei elektabilitas sejumlah lembaga survei, memang Khofifah ini masih yang paling unggul di antara ketiganya. Tapi pengalaman Lulu di legislatif, kemudian juga pengalaman Risma yang juga pernah menjadi wali kota Surabaya, baik di kancah daerah dan juga bahkan di kancah nasional sebagai menteri. Khofifah pasti akan menjabarkan pencapaiannya. Tapi yang dua lagi, menurut Anda apa yang bisa dilakukan? Strategi seperti apa untuk kemudian bisa dalam tanda kutip menjual bagi masyarakat di Jawa Timur? Ya, tentu kalau dalam konteks pilkada yang sangat kompetitif ya, yang kontestasinya ini sangat ketat seperti ini, maka bagi pihak challengers, baik pada Bu Risma dan Bu Lulu dan Mbak Lulu ini, mereka pertama tentu akan menguliti ya, akan mengupas, akan bahkan juga bisa mengkritisi capaian-capaian tersebut. Tapi tentunya tidak selesai dengan melakukan kritik atau membongkar capaian-capaian yang ada pada masa pemerintahan Bu Khofifah dan Mas Emil. Tapi yang juga lebih penting adalah menawarkan solusi atau alternatif bagaimana arah kepemimpinan ke depan. Dan saya pikir kalau kita melihat dalam debat nanti, dua penantang dari Bu Khofifah, baik Bu Risma dan Bu Lulu, tahu betul tentang strategi tersebut. Mereka sudah observasi
dengan sedemikian detail tentang capaian-capaian pembangunan di Jawa Timur dengan berbagai macam aspeknya, dan saya percaya bahwa mereka sudah menyiapkan jawaban-jawaban apa sebagai alternatif terkait untuk mendapatkan hati dan pikiran dari warga Jawa Timur. Gitu. Kalau dari segmen pemilihnya sendiri alias dari para masyarakat yang ada di sana, karakteristiknya Anda melihatnya seperti apa sih? Mereka akan lebih cenderung condong memilih sosok yang seperti apa atau berasal dari latar belakang apa kira-kira, Pak Erlangga? Warga Jawa Timur ya, kalau kita lihat secara umum itu memiliki karakter yang sifatnya ini sangat terbuka, egaliter gitu. Egaliter gitu, tapi juga respect sama orang, dan juga sangat menantikan suatu jawaban-jawaban yang konkret atau jawaban-jawaban tentang solusi kepemimpinan yang applicable gitu. Sehingga bukan hanya para penantang atau masing-masing pihak ini hanya menyiapkan diri untuk melakukan kritik terhadap kepemimpinan, tapi juga lebih dari itu mereka dituntut oleh pemilih untuk membuat alternatif solusi atau alternatif kebijakan yang applicable, yang konkret dan bisa diterapkan secara baik gitu. Nah, dan saya pikir bahwa ketiga karakter dari kandidat ini juga memiliki kapasitas-kapasitas tersebut gitu. Nah, terkait dengan keberhasilan para kandidat untuk mendapatkan hati dan pikiran warga Jawa Timur yang memiliki karakter keterbukaan, terbuka terus, kemudian respect terhadap yang lain, juga di sisi yang lain menuntut adanya suatu jawaban-jawaban yang solutif selain melakukan kritik. Nah, saya pikir kemampuan terkait dengan upaya mendapatkan merebut hati warga tadi akan menentukan dinamika kontestasi ke depan. Artinya kalau kita lihat bahwa betul bahwa kalau saat ini pilkada dilakukan maka jelas Bukovifa yang menang. Tapi kemungkinan kenyataan akan berbicara yang berbeda apabila ternyata terutama diawali dalam debat nanti malam masing-masing pihak bisa memahami, mengetahui problem dan persoalan dalam kepemimpinan selama 5 tahun Jawa Timur, juga kemudian bisa memberikan jawaban-jawaban yang konkret terhadap isu-isu pembangunan di Jawa Timur ke depan. Mhm. Pak Erlangga, kembali lagi soal elektabilitas. Saya melihat datanya bahwa untuk pasangan Kofifa Emil ini tinggi sekali kan, 63,4%. Tapi ke yang kedua, itu ke Risma itu jauh gapnya. 27,1% dan Lulu itu 2,8%. Artinya gap dari satu ke dua, peringkat kedua itu gapnya marginnya jauh sekali. Nah, kalau nanti debat selama 3 kali diselenggarakan, apakah debat itu akan sesignifikan itu mengubah elektabilitas dari paslon ketiga, paslon di Jawa Timur ini kira-kira? Tentu variabel terkait dengan debat itu bukan variabel satu-satunya untuk mengubah persepsi warga di Jawa Timur. Gitu. Dan kita lihat juga sebetulnya kalau kita coba zoom in secara detail ya, berbagai macam survei, ada dinamika juga dalam survei, di mana pelan-pelan meskipun survei awal itu menunjukkan di lembaga survei itu angka yang tinggi, tapi juga pelan-pelan bergerak dinamis, di mana kemudian kontender dari Bukovifa seperti terutama Bu Risma dan juga Bu Lulu itu berkembang juga, ratingnya naik. Nah, saya pikir juga di sini salah satu variabel yang kemungkinan menjadi pintu bagi perkembangan dinamika Pilkada Jatim itu adalah debat. Tapi selain itu juga selain debat terkait juga kedua tentang bagaimana isu tersebut bergema tidak hanya dalam debat, tapi juga kemudian berkembang di sosial media, di dalam kampanye-kampanye yang muncul. Dan juga ada isu-isu lain yang penting juga kemudian bagaimana kemampuan dan kapasitas dari terutama tim pemenangan dan juga partai-partai politik yang bekerja gitu, akan menentukan tentang bagaimana dalam konteks lapangan perlombaan dalam pilkada ini berlangsung.
Nah, itu yang kemudian menjadi poin. Dan kalau misalnya kita melihat merujuk ke belakang ya, contoh misalnya dalam sejarahnya Bu Risma pada saat sebelum menjadi wali kota di Surabaya. Dalam Pilkada Surabaya 2010, kalau kita lihat sekitar 4-5 bulan sebelum Pilkada itu, rating elektabilitas dari Bu Risma itu berkisar 2-3%. 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau kemudian pada saat masa coblosan, ternyata kemudian Bu Risma unggul dan menjadi wali kota Surabaya. Nah, artinya terkait dengan possibility itu sangat banyak, sangat luas. Baik. Di mana kerja-kerja politik selama sebulan ke depan ini akan sangat menentukan. Gitu, Mas. Baik. Ya, artinya memang possibility untuk bisa saling mengejar elektabilitas ini masih sangat mungkin terbuka, walaupun memang debat bukan jadi satu-satunya acuan, apalagi nanti masih Bukan debat satu-satunya. pertama, masih ada debat-debat berikutnya. Ada variabel lain, pergerakan partai politik, pergerakan kampanye di lapangan, dan juga sosial media itu juga ikut mempengaruhi. Betul. Terima kasih pengamat politik UNER Erlangga Pribadi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi salah satunya terkait dengan puluhan artis dan figur publik menjadi wakil rakyat dan calon wakil menteri atau staf presiden terpilih Prabowo Subianto. Siapakah mereka yang kemudian semakin mendapatkan sorotan publik namun bukan sebagai selebriti? Kami akan bahas selanjutnya di segmen analog usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.